Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Pradita dari Prodi PJKR 2024B. NIM saya 2407010089. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari soal buku Aswaja 1 bab 1. Soal pertama, jelaskan secara ringkas perbedaan Islam di era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Islam di era Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Sumber hukum langsung dari wahyu. Pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam berkembang dengan bimbingan langsung dari wahyu Allah yang diturunkan melalui Jibril. Setiap permasalahan yang muncul dijawab dengan wahyu, sehingga hukum Islam bersumber langsung dari Al-Quran dan penjelasan Nabi atau Sunnah. B. Kepemimpinan sentral di tangan Nabi. Nabi Muhammad SAW tidak hanya sebagai pembawa risalah, tetapi juga memimpin politik, militer, dan sosial. Beliau menjadi hakim dalam penyelesaian sengketa, panglima dalam perang, serta pembimbing umat dalam akidah dan ibadah. Keputusan beliau bersifat final karena didukung oleh wahyu. Dakwah dan tantangan awal. Pada awalnya dakwah Islam bersifat tertutup karena tekanan dari kaum Quraisy. Setelah hijrah ke Madinah, Islam berkembang dengan lebih terbuka dan menjadi kekuatan politik yang kuat. Ada beberapa tantangan seperti perang melawan kaum musyrik Yahudi yang berkhianat serta ekspansi Islam ke luar Jazirah Arab. Islam di era para sahabat. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Islam tetap berkembang tetapi mengalami beberapa perubahan seiring dengan bertambahnya umat Islam dan wilayah kekuasaan. Sumber hukum ijtihad menjadi lebih dominan. Setelah Nabi wafat, wahyu sudah tidak turun lagi. Oleh karena itu, para sahabat harus mengandalkan Al-Quran dan hadis yang mereka pahami. Setelah melakukan ijtihad dalam memutuskan hukum baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam wahyu. Kepemimpinan beralih ke khalifah. Setelah Nabi wafat, kepemimpinan Islam berada di tangan para khalifah seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya. Perluasan wilayah Islam dan administrasi negara. Saya akan menjawab soal nomor 2. Soal nomor 2, bagaimanakah sikap kita seharusnya dalam menanggapi konflik yang terjadi di antara para sahabat? Menurut saya, 1. Menghormati para sahabat sebagai generasi terbaik. 2. Tidak menghakimi atau menjelekkan sahabat. Sebagai manusia, para sahabat juga memiliki keterbatasan dan bisa mengalami perbedaan pendapat. Namun mereka adalah orang-orang yang telah berjuang bersama Rasulullah dan mengorbankan segalanya demi Islam. 3. Menjaga netralitas dan tidak terjebak dalam fanatisme. Dalam menyikapi konflik di antara sahabat, kita harus bersikap netral dan tidak fanatik terhadap salah satu pihak. 4. Mempelajari sejarah dengan objektif. Kita perlu mempelajari secara konflik di antara sahabat dengan adil dan objektif, tanpa terpengaruh oleh narasi yang menjelekkan salah satu pihak. Kita harus merujuk pada sumber-sumber sejarah yang kredibel dan memahami konteks serta alasan dibalik perbedaan yang terjadi. 5. Mengambil pelajaran dari sejarah. Konflik di antara sahabat mengajarkan kita bahwa meskipun mereka adalah generasi terbaik, mereka tetap manusia yang bisa memiliki perbedaan pandangan dari peristiwa ini. Kita bisa belajar tentang pentingnya sikap toleransi, kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan, dan mengutamakan persatuan umat Islam. 6. Berdoa untuk kebaikan mereka. Sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk mendoakan para sahabat sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, dan orang-orang yang datang sesudah mereka atau Muhajirin dan Ansar. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami,
Ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Hasyr ayat 10. Saya akan menjawab lagi soal nomor 3. Soal nomor 3, jelaskan mengapa kajian tentang Islam di era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sangat penting. Karena Islam di era Nabi adalah sumber keasilan syariat. Era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah masa turunnya wahyu dan pembentukan hukum Islam secara langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kajian tentang masa ini membantu kita memahami: 1. Bagaimana Islam diturunkan secara bertahap. 2. Makna asli dari ajaran Islam. 3. Konsep kepemimpinan dan hukum Islam. 2. Masa para sahabat adalah contoh implementasi Islam. Setelah Nabi wafat, para sahabat meneruskan ajaran Islam dan menghadapi tantangan baru. Kajian tentang masa sahabat membantu kita memahami bagaimana hukum Islam diterapkan dalam skala yang lebih luas, bagaimana mereka berjihad, bagaimana Islam beradaptasi dengan budaya dan sistem pemerintahan baru, memahami perkembangan politik dan sosial Islam. Masa Nabi dan sahabat adalah periode transformasi besar dalam peradaban Islam, termasuk perubahan dari masyarakat jahiliyah ke masyarakat Islam, terbentuknya sistem pemerintahan Islam, ekspansi Islam keluar Jazirah Arab. 4. Menghindari kesalahpahaman dan fitnah terhadap sejarah Islam. Banyak peristiwa sejarah di era sahabat yang sering disalahpahami atau digunakan untuk memecah belah umat Islam, seperti perbedaan politik antar sahabat, persoalan ijtihad yang berbeda. 5. Menjadi paduan dalam kehidupan modern, kepemimpinan dan etika dalam pemerintah, cara menghadapi perbedaan pendapat dalam Islam, penerapan hukum Islam dalam masyarakat modern. Kesimpulan dari soal 3, kajian tentang Islam di era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sangat penting karena memberikan pemahaman asli tentang ajaran Islam, contoh penerapannya, wawasan politik dan sosial, serta menghindarkan kita dari kesalahpahaman sejarah. Saya akan menjawab lagi soal nomor 4. Soal nomor 4, jelaskan bagaimana awal umat Islam terpisah menjadi beberapa sekte. Perpecahan umat Islam menjadi beberapa sekte terjadi tidak lama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Contohnya: 1. Perselisihan tentang kepemimpinan setelah wafatnya Nabi Muhammad. 2. Munculnya konflik politik, perang Jamal dan perang Siffin. 3. Perpecahan pembentukan sekte-sekte Islam. 4. Pembuktian sekte-sekte lain. Kesimpulannya, perpecahan umat Islam menjadi beberapa sekte berawal dari konflik politik terkait kepemimpinan setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Dan saya akan lagi menjawab soal nomor 5 dan soal terakhir. Soal nomor 5, jelaskan di antara keutamaan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum. 1. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Keutamaan Abu Bakar: 1. Khalifah pertama dan penjaga kesatuan umat Islam. 2. As-Siddiq atau pembenaran. 3. Sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. 4. Keutamaan dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Jika aku mengambil teman atau khalil selain Robku, pasti aku mengambil Abu Bakar sebagai khalil." 2. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Keutamaan Umar: 1. Khalifah kedua dan pemimpin yang tegas, sifat keadilan dan keberanian, sifat takut pada Allah.
3. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Keutamaan Utsman: 1. Khalifah ketiga dan penegak syariat. 2. Penulisan mushaf Al-Quran. 3. Keutamaan dalam hadis. 4. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Keutamaan Ali: 1. Khalifah keempat dan pemimpin yang adil. 2. Keberanian dan kecakapan dalam perang. 3. Keutamaan dalam hadis. Sifat spiritual dan ilmu pengetahuan. Cukup sekian dari latihan soal bab 1 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.